Al-Kalabasi ini bicara zuhud juga nggak sih? Dia merujuk di situ antara lain Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam ini dulu adalah seorang raja. Ada sedikit cerita menarik tentang Ibrahim bin Adam. Si raja ini lagi tiduran, tiba-tiba dia dengar di atas gentengnya itu orang jalan. Kagetlah dia, ini kok ada orang jalan di atas. Siapa itu? Kata dia, saya. Oi, ngapain kamu? Ini kan ancaman bagi raja kan? Saya lagi nyari unta. Kata, gila kali lu nyari unta di atas atap. Kata dia, apa nggak lebih gila lu mencari Allah di atas tempat tidur yang seindah itu? Gila gitu. Sejak malam itu. Itu keren, dialog itu keren itu. Ya, gue juga bisa kalau lu mewah-mewahan. Nah, sejak malam itu seorang ustaz. Zikir di atas Gue gak mewah. Ya lanjut. Nah, jadi ingat quotation komentar Said Hussein Nasr. Oh ya. Soal at-ta'aruf ini, Kalabasi ini. Oh ya. Kalau nggak salah itu Nasr bilang the greatest value gitu ya. Pokoknya nilai tertinggi dari at-ta'aruf ajarannya Al-Kalabasi ini karena dia menyatukan ya hubungan yang erat antara sufi knowledge dengan praktis. Ya, gitu keren ya. itu, keren itu. Ya, kalau nggak salah itu. Jadi saya jadi ingat Nasr itu komentarnya. Betul, artinya betul. memang satu ortodoksi, satu itu menunjukkan dari guru-gurunya tadi, Al-Junaid Baghdadi, Al-Muhasibi, betul. Sahal Mubarak, Al-Bustari gitu ya. Yang memang notabene itu adalah orang yang berusaha betul secara hati-hati meyakinkan kepada umat bahwa tasawuf ini penting, punya akar sejarah, dia bersejalan dan beriringan hubungan yang sangat erat dengan syariat. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Sahal tadi itu sedikit, kalau kita masuk ke tasawuf Kalabatinya ya, itu sedikit tergambar di kutipan yang tadi saya sampaikan itu. Laula ta'aruf, andaikan bukan karena ta'aruf, ma'araftu tasawuf, maka aku tidak mengetahui tasawuf. Apa yang pertama dia mau tekankan bahwa tasawuf itu bukan hanya persoalan pengalaman, bukan cuma persoalan praktik batiniah, tetapi dibutuhkan pengetahuan. Itulah yang tadi antara practice and knowledge itu. Kenapa? Karena orang kalau langsung hanyut misalnya saja pada praktik, tidak punya pengetahuan tentang itu, terus bagaimana kita bisa mengukur bahwa itu benar atau tidak, baik secara faktual maupun dari segi sumbernya. Maka dibutuhkan pemahaman terlebih dahulu, ilmu lebih dahulu terkait dengan hal tersebut. Tasawuf. Yang dimaksud di ma'rifah. Bahwa itu ilmu terkait dengan tasawuf, iya. Tetapi fondasinya dari awal harus kuat. Fondasinya dari awal harus kuat bahwa dia tidak bertentangan syariat. Makanya para sufi pun tetap menjalankan sholat, tetap zakat, tetap puasa dan yang lain-lain itu tidak ada yang ditinggalkan di situ itu. Tidak ada yang ditinggalkan di situ itu. Justru mereka naik level. Sesuatu yang mungkin bagi orang itu dianggap tidak penting, sunnah, bagi dia itu seolah-olah dijadikan disiplin diri sebagai sebuah kewajiban gitu. Nah, itu yang dia tidak benarkan. Kemudian yang kedua, kalaupun misalnya dikaitkan dengan sufi, yang menarik, kalau itu tadi penggambaran tentang tasawuf ya. As-sufi, kata dia, sufi man safat lillahi muamalatuhu, adalah orang yang mensucikan karena Allah perbuatannya. Makanya kemudian ada lanjutannya, fasafat lahu minallahi karamatuhu, maka Allah juga mensucikan dia, memurnikan dia dengan kemuliaannya. Nah, kalau kemarin kan kita secara sempat bicara tentang definisi zuhud gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau Al-Kalabasi ini bicara zuhud juga nggak sih? Ada. Gimana? Kalabati kalau misalnya dia bicara tentang zuhud, dia merujuk di situ antara lain pada sosok Uwais Al-Qarni. Dia juga merujuk kepada Ibrahim bin Adam. Nah, kalau sedikit kita lihat background historisnya Ibrahim bin Adam ini, Ibrahim bin Adam ini dulu adalah seorang raja.
ada sedikit cerita menarik tentang Ibrahim bin Adham. Si raja ini lagi tiduran, tiba-tiba dia dengar di atas gentengnya itu orang jalan. Kagetlah dia, ini kok ada orang jalan di atas. Siapa itu? Kata dia, saya. Oi, ngapain kamu? Ini kan ancaman bagi raja kan? Saya lagi nyari unta. Kata, gila kali lu nyari unta di atas atap. Kata dia, apa nggak lebih gila lu mencari Allah di atas tempat tidur yang seindah itu? Gila gitu. Sejak malam itu, itu keren, dialog itu keren itu. Ya, gue juga bisa kalau lu mewah-mewahan. Nah, sejak malam itu seorang ustaz. Zikir di atas Gua nggak mewah. Ya lanjut. Nah, kemudian keesokan harinya, keren banget. Keesokan harinya lagi rapatlah raja ini, dia masih gelisah memikirkan itu. Tiba-tiba ada satu orang tua masuk dengan wajah yang sangat karismatik, berwibawa, tapi bagi sebagian orang memang menakutkan. Tidak ada yang berani menyapa, saking wibawa karismatiknya. Sampai raja sendiri, Ibrahim bin Adham, bertanya, kau siapa? Kata dia, saya seorang pengelana. Apa urusannya pengelana di sini? Ya cuma mampir aja di tempat singgah ini. Kata dia, kurang ajar, ini istana. Ini bukan tempat singgah. Kata dia, oke. Kau sekarang sebagai apa? Raja. Kata dia. Sebelum kau siapa? Oh, bapakku. Sebelum bapak, kakekku. Sebelum kakekmu, bapak dari kakekku. Dan seterusnya. Ada apa memang? Oke, bapakmu mana sekarang? Sudah pergi. Kakekmu? Lebih dulu pergi. Kakek dari kakekmu? Lebih dulu lagi perginya. Memangnya kenapa? Berarti benar kan ini cuma persinggahan? Karena mereka sudah pergi. Iya. Disitulah terhentak Ibrahim bin Adham sampai dia kemudian akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pesulap. Artinya kalau role modelnya dia sosok seperti Ibrahim bin Adham atau Uwais Al-Qarni, memang dia lebih kelihatan bahwa berusaha menjaga betul jarak dengan dunia. Menjaga betul jarak dengan dunia. Tetapi juga bukan berarti sampai menganggap dunia sama sekali tidak penting. Kenapa? Karena sisi lain misalnya dia juga merujuk kepada An-Nuri, orang yang sangat menghargai kehidupan. Karena bagi An-Nuri karena An-Nuri pada waktu dia mau dieksekusi tadi ada sebenarnya kutipan juga yang menarik. 1 hari di dunia lebih berharga daripada 1000 tahun di akhirat. Wih, kenapa? Kata dia. Sufi lo yang ngomong ya? Sufi. Kenapa? Gimana tuh? Karena dengan hidup di dunia ini kita berbakti kepada Allah, sementara tanpa berbakti kepada Dia kita tidak mungkin dekat dengannya. Artinya dia dunia ini memang justru modalitas dasar. Modal banget. Lu bisa dekat sama Tuhan. Iya, betul. Kalau udah di akhirat, ya gimana nggak ada modalitas itu udah nggak ada. Oke, menarik. Unik. Jadi bahwa dunia ini tergantung perspektif dunia bagaimana dulu nih. Yang menurut Anda ini penting jauhi atau tidak? Gue kayaknya setuju dengan Anda itu. Keren itu. Keren loh. Jadi modalitas banget. Untuk dekat Tuhan ya dunia ini. Dunia, makanya kenapa itu berharga. Hina-hina dunia itu. Berharga sekali. Berharga sekali ya. Iya. Nah, adapun saya ini bukan karena bagus, karena mahal. Cuma biar jaga kualitas. Coba. Iya. Nah itu gambarannya. Nah, akal basi juga tuh saya baca-baca sedikit saja. Tadi antum juga nyetir soal ilmu tuh tadi, Marifah. Jadi kalau nggak salah ya, pembacaan saya itu yang sedikit saya tahu itu Al-Kalabazi itu menganggap bahwa makrifah dalam artian teknis kayaknya istilah dalam tasawuf itu, mungkin antum nanti bisa bantu elaborasi gitu ya. Itu sebenarnya buah hasil dari ilmu. Ya, benar. Gitu loh. Benar. Dan ilmu itu adalah hasil dari manifestasi dari praktek. Ya. Jadi tindakan itu mencerminkan pengetahuan. Benar. Dari pengetahuan kemudian makrifah atau dia sebut hal ya kondisi spiritual ahwal itu adalah cerminan dari pengetahuan itu sendiri. Iya benar. Nah, apa begitu atau bagaimana ya? Karena waktu apa sebenarnya ada nggak sih dia itu kalau nggak salah itu ada dianggap unsur ajaran tasawuf yang penting itu salah satunya itu tauhid kalau nggak salah. Tauhid. Ada beberapa. Kira-kira kenapa
dia pilih apa tauhid gitu ya. Ya. Saya baru yang lain kan nggak ada itu Ya, mutu tauhid. betul. Karena tauhid lebih nuansanya itu teologis ya. Ya, benar. Betul. Biasanya ke ma'rifah aja istilah lain lah. Ya. Tapi ini dia secara eksplisit itu Betul. tauhid sebagai pintu. Betul. Allah. Bisa Betul. dijelasin Ustaz? Betul. Lebih lanjut. Dari awal yang memang harus kita bedakan antara praktik dan teori. Oke. Dua hal ini yang Dua hal yang praktik berbeda ya. teori, ya. Kritikan utama pada kelompok tasawuf adalah mereka mengedepankan hanya persoalan praktik. Mungkin ada orang-orang yang hanya ikut-ikutan karena kayaknya seru. Ini yang kemudian lebih banyak dekat dengan asketik yang pengalaman-pengalaman batiniah, gitu. Sehingga bagi dia bahwa kalau antum langsung terjun di ahwal, ini kan kebanyakan kemungkinan berkaitan dengan ahwal, kondisi batin seseorang. Kondisi batin. Ya, karena kita asumsikan bahwa ini benar. Tentu berkaitan dengan ahwal, tapi sebelum antum ke ahwal, pahami dulu ilmu-ilmunya. Oke. Pahami dulu ilmu-ilmunya. Kalau membaca ini lebih enak membacanya dengan Al-Ghazali. Gimana tuh? Al-Ghazali mengaitkan tiga itu. Ilmu, Imam Al-Ghazali. Imam maksudnya? Ghazali. Ah, ya. Selama ini kan kita cuma tahunya iman, ilmu, amal. Ya, misalnya Haidi banget ya. Misalnya, saya udah nggak bicara imannya lagi deh. Iya. Kita tinggal ilmu amal. Selama ini kita hanya memahami ilmu amal. Iya. Tidak. Ada satu sebenarnya di situ, tengah-tengahnya. Ilmu apa yang kita ketahui itu melahirkan ahwal. Oke. Ahwal inilah yang kemudian baru mendorong amal. Jadi ilmu, ahwal, baru amal. Jadi amal buah daripada ahwal ya. Ya, amal itu buah daripada ahwal. Jadi ahwal ini barzakh ya. Ya, antum tahu, sama saya tahu, tapi belum tentu antum action. Saya sudah action. Iya. Kenapa? Karena ahwalnya saya lebih dapat gitu loh. Iya. Cerita itu mungkin lebih mengikat saya secara emosional sehingga saya melakukan langsung tobat seperti Ibrahim bin Adam. Asik. Misalnya seperti itu. Tapi coba sebelum lanjut, Nah. ahwal itu dijelasin mungkin pemirsa ini. Oh, iya. Ahwal ini kayaknya penting betul Ya, itu ahwal. ahwal ini sederhana teman-teman. Kalau mau misalnya mau lebih detailnya nanti bisa ngeliat episode sebelumnya. Tapi sederhananya ahwal adalah kondisi batin seseorang. Kondisi batin. Pengetahuan itu adalah sesuatu yang sifatnya kognitif, sesuatu yang ada di pikiran. Umumnya itu hadir dalam bentuk gambaran. Tetapi rupanya itu mempengaruhi rasa seseorang. Rohaniah gitu ya. Mempengaruhi rohaniah seseorang, Spiritualitas mempengaruhi spiritualitas seseorang. Nah, spiritualitas inilah yang kemudian baru menggerakkan dia untuk berbuat. Oh. Gitu loh. Itulah kenapa tadi kalau bicara urutannya kembali misalnya dalam at-ta'aruf, lu jangan langsung amal dulu deh. Rapikan dulu ahwalnya. Kalau misalnya pakai ini Al-Ghazali saya ke sudut pandangnya. Tapi kalau mulu ahwal lu ini benar yang muncul, perbaiki dulu ilmunya. Oh. Jadi makanya at-ta'aruf itu penekanan tentang ilmunya dulu. Emang ta'aruf kan dari arafah itu. Ya betul, kan? betul. Nah, artinya dari sinilah kemudian lahir ahwal, baru ahwal kemudian lahir amal. Keren. Al-Ghazali keren. Ya, Nama lengkap saya kan siapa? Fakhruddin Mukhtar Ghazali. Nama kakek saya Ghazali. Terlalu deh. Tadi Ibrahim Adam. Sekarang. Oke. Ada nggak hal lain misalnya apa sebenarnya yang ditawarkan dari ajaran tasawufnya Al-Kalabazi ini? Oke. Nah, sebenarnya dia lebih banyak menekankan pada akidah. Makanya sampai ada istilah 7 pilar tauhid. 7 pilar tauhid. 7 pilar ini menurut tauhid. Al-Kalabazi. Kalabati. Dia meluruskan kembali beberapa hal. Pertama, kalau kita bicara dengan 7 pilar tauhid itu, pertama memisahkan antara Rob dan makhluk. Ini dulu. Rob dan makhluk. Pisahkan dulu. Kita tahu bahwa ini ada dua, ada Tuhan, ada makhluk. Oke. Yang kedua, kenapa? Karena seluruh sifat-sifat makhluk tidak ada pada Tuhan. Makhluk ini terikat ruang, waktu, dan yang lain-lain. Tuhan tidak. Terus yang kedua, sucikan Tuhan dari makhluk. Sifat-sifat yang ada di manusia, di makhluk lain, itu kebanyakan adalah kekurangan, cacat. Itu tidak ada pada Tuhan. Itu tidak ada pada Tuhan. Yang ketiga, meniadakan penyerupaan makhluk kepada Tuhan dengan merujuk kepada laisa kamitslihi syai'un. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, menafikan rububiyah pada selainnya.
pada prinsipnya begini, rububiyah ini hal-hal yang bersifat ilahiyah, ketuhanan misalnya, itu bahwa dia pengatur, dia yang menggerakkan. Yakinilah bahwa secara hakiki itu sebenarnya hanya ada pada Allah. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Jadi tadi ini bisa dikatakan 4 di awal ini, 3 atau 4 di awal ini fokus pada tanzih sebenarnya. Tanzih Ya, fokus pada tanzih sebenarnya. Nah, yang kelima ini dia sudah mulai masuk dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena khususkan keinginan hanya kepada Allah. Artinya dia sudah mulai ikut maunya Tuhan. Aku ikut maumu Tuhan. Nah, ada lagu yang keren gitu lah. Dia tidak mau lagi punya keinginan sendiri. Nah, yang keenam lebih ini lagi, menyerahkan segala urusan pada Allah. Dia sudah tawakal lah ya, kalau misalnya kita kemarin bahaskan bahwa dia sudah tidak ada. Kenapa? Karena di akhir ke-7 menyadari bahwa ini sebagai pemungkas penutup, pada dasarnya tidak ada yang menggerakkan atau bahkan tidak ada pelaku di alam ini kecuali Allah. Kecuali Allah. Jadi ini sudah tauhid af'al, bahwa tidak ada yang menggerakkan di alam ini kecuali Allah. Termasuk antum. Itu yang paling suka saya kutip ayat, wallah yang menciptakanmu dan apa yang kamu lakukan. Jadi sebenarnya Allah semua. Luar biasa gitu. Jadi kita ini sebenarnya nothing. Nothing. Semua itu digerakkan oleh penggerak. Yang tak digerakkan. Kira-kira gitu ya. Sangat filosofis. Oke. Baik, terima kasih. Baik pemirsa Sadra TV, demikian untuk episode kali ini. Jangan lupa tonton, share, like, dan subscribe, dan paling penting komennya. Oh ya. Karena komentar itu adalah salah satu amal soleh dan amal jariah bahkan. Karena disitulah masukan, kemudian kita bisa tahu bagaimana komentar ya, pandangan-pandangan teman-teman soal konten ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.